Baiklah jemaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita masih pada ayat-ayat puasa yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum puasa ini kepada kita dan menyebutkannya di dalam surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183 dan diakhiri pada ayat 187. Dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa itu. Kutiba alaikumusiyam, dan memotivasi kita bahwasanya puasa ini merupakan kewajiban dan syariat yang telah dibebankan kepada umat-umat sebelumnya juga. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ghayatu azam, tujuan yang paling besar dari disyariatkannya puasa itu, di mana Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, mendapatkan gelar yang paling hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya puasa ini adalah hari-hari yang sedikit, ya, hari-hari yang berbilang, yang bisa dihitung jari saja. Maka oleh sebab itu ini motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita mempergunakan waktu Ramadan kita itu dengan sebaik-baiknya, karena hanya berkisar beberapa hari saja, entah 29 atau 30 hari. Setelah itu Allah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun membebani umat ini dengan syariat puasa tersebut, tapi di samping itu nampak kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan keringanan-keringanan dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu dua diantaranya ketika dalam keadaan sakit dan ketika dalam keadaan musafir atau dalam keadaan perjalanan. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwasanya marhalah tahap diwajibkannya berpuasa itu dimulai dari puasa Asyura, itu yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin. Kemudian puasa Asyura itu dihapuskan hukumnya dan datang puasa, ya, Ramadan. Itu pun puasa Ramadan bertahap. Ya, sebelumnya diberikan pilihan kepada para sahabat entah dia mau berpuasa atau mau bayar fidyah. Dan datang setelah itu tahapan berikutnya yang memerintahkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat dan menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan itu, maka hendaknya dan wajib baginya berpuasa. Tidak ada lagi pilihan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini juga sudah kita jelaskan bagaimana syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan hendaknya menjadi motivasi bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar menjadikan fokus kita pada bulan suci Ramadan nanti, insya Allah semoga Allah mempertemukan kita dengannya, agar kemudian kita betul-betul fokus pada Al-Quran, karena keberkahan, keberhasilan Ramadan seseorang tergantung bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi, mengulang hukum bahwasanya orang yang berpuasa, orang yang sakit dan dalam keadaan musafir itu ditetapkan hukumnya tidak dihapus, bahwasanya hendaknya mereka mengganti di hari lain, karena dua keadaan ini memberatkan jiwa manusia, sebagian jiwa manusia untuk berpuasa di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kaidah yang sudah kita sebutkan, ya, kaidah yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan penguatan bagi jiwa, bahwasanya tidaklah Allah memberikan syariat apapun, bukan hanya puasa, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Allah larang kepada kita agar kita tinggalkan, dan apapun yang Allah bebankan dari semua jenis syariat dalam syariat Islam ini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, itu menjadi kaidah
ya, dan penyemangat bagi orang-orang beriman bahwasanya tidaklah dia diberikan syariat kecuali pasti dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Coba kita lihat apa saja di dalam syariat ini yang dimana ada keadaan yang memberatkan jiwa manusia untuk melaksanakannya, pasti ada keringanan-keringanan Allah di situ. Ya, pasti ada saja keringanan-keringanan Allah yang Allah berikan kepada kita, karena pada asalnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Selalu ada di pikiran kita ini dalam menjalankan syariat. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Lalu Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan kemudian agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangan bulan suci Ramadan itu dengan berpuasa di dalamnya, bukan hanya sebagian saja dan meninggalkan sebagiannya. Ya, biasanya kaum muslimin kan pada awal-awal puasa Ramadan itu mereka bersemangat, mulai di pertengahan sudah mulai turun semangatnya, bahkan di akhir-akhir apalagi karena sibuk bikin kue misalnya, bikin burasa, harinya biar kalah saja. Kan seperti itu biasanya fenomena yang terjadi di sebagian kaum muslimin, sangat disayangkan. Padahal di akhir-akhir Ramadan disitulah puncak ibadah puasa itu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan di dalam melaksanakan puasa itu di dalam bulan suci Ramadan, walitukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah setelah kalian menyempurnakan puasa itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Ayat 186. Di antara rentetan ayat-ayat puasa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita atau menjelaskan hukum-hukum tentang puasa itu dari ayat 183, ayat 184, ayat 185, lalu ayat 187. Kita langkai ayat 186 karena beda pembahasannya. Ayat 183 sampai 185 masih berkisar tentang masalah puasa dan hukum-hukum tentang puasa Ramadan. Begitupun dengan ayat 187. Coba kita perhatikan ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian mencampuri istri kalian dan berhubungan dengannya di malam hari bulan suci Ramadan. Itu masih ayat 187, masih bercerita tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Tapi yang menjadi pertanyaan ayat 186 ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Kalau kita perhatikan secara sepintas, coba Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menjawab semua panggilan-panggilan hambaku yang menyeru dan berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya dia memenuhi perintahku atau berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman terhadapku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan dan memperoleh kebenaran. Ada tentang puasa di ayat ini? Tidak ada. Tapi ini lebih berkenaan dengan ayat tentang doa. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa di tengah-tengah Allah menjelaskan tentang hukum puasa atau ayat-ayat puasa, Allah menyelipkan, Allah berbicara tentang masalah puasa, di tengah-tengahnya ada ayat tentang doa? Apa hubungannya? Ketika orang dalam keadaan berpuasa yang menahan makan minumnya, dan kemudian itu kan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan juga tentunya perintah doa ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah puasa, lalu Allah menyelipkan, tiba-tiba berbicara masalah doa di situ, ternyata puasa dan doa memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan dikabulkannya doa sangat besar ketika orang dalam keadaan berpuasa.
Karena kenapa? Bahwasanya dia dalam keadaan menahan hawa nafsunya, dan itu adalah keadaan yang paling membuat hati itu menjadi jernih, bening. Di mana orang dalam keadaan meninggalkan yang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada asalnya boleh, namun dia dalam keadaan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka datang ayat doa ini, kata para ulama kita, sebagai jaza, sebagai hadiah bagi orang-orang yang berpuasa. Seakan-akan Allah mengatakan, karena engkau telah melaksanakan perintah puasa, maka berhak bagimu mendapatkan pengabulan doa-doa kalian. Itu diantara hikmahnya jemaah sekalian. Ya, maka kita katakan bahwasanya ini diantara hikmah terbesar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu tentang Wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasa da'watul la turad, tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang terzalimi. Kemudian doa orang yang berpuasa. Ini tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdoa dalam keadaan seperti ini. Dan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya keterkaitan antara puasa dan doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara masalah puasa, lalu Allah tiba-tiba berbicara masalah doa, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian bagi orang-orang yang berpuasa, dan kemudian dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada umumnya ketika selesai melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini diambil dalil oleh sebagian ulama kita bahwasanya dianjurkannya berdoa pada saat sudah ingin berbuka. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara pada ayat yang selanjutnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian bercampur baur dan berhubungan suami istri di malam hari bulan suci Ramadan. Itu seakan-akan sebelum ayat ini berarti Allah masih berbicara tentang siangnya bulan Ramadan. Maka ketika Allah menutup ayat 186 ini dengan ayat doa, maka seakan-akan di ujung puasa itu, disitulah terletak keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi SAW juga berkata dan berwasiat kepada Muadz bin Jabal, beliau mengatakan, ya Muadz, inni uhibbuka fillah. Wahai Muadz, sesungguhnya saya sangat mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Fala tada'anna likulli duburi kulli shalah, janganlah engkau meninggalkan di setiap penghujung. Perhatikan kata-kata Nabi, janganlah engkau meninggalkan di penghujung salat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan perbaikilah ibadahku kepadamu. Duburi kulli shalah maksudnya sebelum. Banyak ulama kita yang berpendapat bahwasanya bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Karena di akhirnya salat itu gerakan pada saat sebelum salam. Karena kalau sudah orang salam, sudah berakhir salat. Makanya Nabi mengatakan, janganlah engkau tinggalkan pada akhir penghujung salatmu engkau mengucapkan doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berdoa berarti di sini juga diambil pelajaran bahwasanya ketika selesai melakukan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk kita berdoa di situ. Ya, karena kita baru-baru selesai menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakan ini diantara hak orang yang berpuasa ketika dia mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengabulan doa, karena dia telah melaksanakan dan mengekang hawa nafsunya dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam puasa tersebut, maka dia berhak mendapatkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengabulan doa dan permintaannya. Dan perhatikan di sini jamaah sekalian, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Kata para ulama kita, coba kita renungkan kalimat ini. Jika mereka bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat.
Semua ayat yang berawal, ada 14 ayat kurang lebih di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata-kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Entah suatu peristiwa yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di zaman sahabat, mereka bertanya kepada Nabi, datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat Al-Quran. Itu sebagian ayat di dalam Al-Quran yang berawal atau diawali yas'alunak, mereka bertanya kepadamu. Dan termasuk pada ayat ini wa idza sa'alaka, dan apabila dia bertanya kepadamu. Dan coba perhatikan kata para ulama kita, semua ayat yang diawali dengan kata-kata mereka bertanya kepadamu, apa lanjutan ayatnya setelah itu? Misalnya Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Apa kalimat setelahnya? Kul, katakanlah. Katakanlah, berarti Allah menjadikan Nabi perantara, Nabi SAW perantara untuk menyampaikan jawaban dari Allah. Pahamin ya? Jadi Allah mengatakan ketika mereka bertanya tentang haid misalnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Allah berkata dulu kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah, "huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya haid itu adalah kotoran dan hendaklah kalian menjauhi istri kalian ketika dalam keadaan haid atau nifas. Jadi semua ayat yang berawal yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, pasti Allah menjadikan Nabi perantara. Katakanlah kepada mereka. Kecuali ayat ini, Nabi, Allah tidak bilang wa idza sa'alaka ibadi, mereka bertanya kepadamu tentang diriku wahai Muhammad. Ketika mereka berdoa, Allah tidak katakan kul, katakanlah. Tapi Allah langsung mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, mereka bertanya kepadamu tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Allah tidak bilang lagi katakanlah. Allah, artinya Allah tidak menjadikan Rasulullah sebagai perantara antara dirinya dengan hamba tersebut. Artinya apa? Di sini pelajaran besar bahwasanya pengabulan doa itu sangatlah dekat. Pengabulan doa itu sangatlah dekat karena Allah tidak menjadikan Nabi SAW sebagai perantara untuk menjawab. Jika sekiranya mereka bertanya kepada Muhammad tentang diriku, bagaimana ketika mereka meminta kepadaku? Allah tidak katakan kepada mereka. Karena kalau ada perantara, seakan-akan ada jarak antara hamba dengan Tuhannya. Kalau ada perantara, tapi tidak adanya jarak, dan Nabi tidak diperintahkan mengatakan katakanlah, tapi Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Langsung. Artinya kata para ulama di sini bahwasanya saking dekatnya antara hamba itu dengan Tuhannya ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa. Dan kata-kata fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, ini akan mendidik hati para sahabat, hati jiwa orang-orang beriman bahwasanya Tuhannya itu tidak susah untuk ditemui. Tidak susah untuk ditemui. Kapan saja, di mana saja, cukup dengan menegakkan tangan seperti ini, atau dalam keadaan berwudu kemudian kita bertakbir dalam keadaan salat, kita sujud meminta kepada Allah, kita sudah berkomunikasi langsung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat manusia. Sebagian manusia seperti pejabat-pejabat kalau ditemui harus lewat siapa? Ajudannya dulu. Mungkin apa? Ya, ini ada proposal, lewat ajudannya dikasih. Ada permintaan dana seperti ini, ada permintaan proyek seperti ini, pasti lewat ajudannya dulu, asistennya dulu. Tapi Allah tidak. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika mereka bertanya kepada aku tentang diriku, katakanlah aku sangatlah dekat. Bahkan di ayat yang Allah mengatakan walaqad na'lam walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan katakanlah ya, dan sesungguhnya kami sangatlah dekat kepada hamba tersebut, lebih dekat daripada urat nadinya. Urat nadi ini urat nadi paling dekat dengan kita, tapi Allah mengatakan wa nahnu aqrab, kami lebih dekat lagi daripada hamba kami daripada urat nadi itu. Subhanallah. Maka coba kita renungi ini jemaah sekalian, bagaimana kedekatan seorang hamba dan kepada Tuhannya. Sudah sangat mudah. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Allah tidak susah untuk ditemui.
tidak susah untuk dimintai. Bahkan Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah sangat malu kepada seorang hamba yang mengangkat tangannya lalu Allah membuat tangannya ketika ia turunkan dan Allah tidak membalas dengan apa-apa. Allah sangat malu. Allah memiliki juga sifat malu. Alladzi yaliku bijalali, yang sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Seperti itu. Maka apa yang membuat kita untuk malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak peduli bagaimana Allah mengabulkan doaku, tapi yang aku perhatikan bagaimana aku dimudahkan untuk berdoa. Karena sekedar dimudahkan berdoa saja aku sudah bersyukur kepada Allah. Karena kapan, ulama kita mengatakan, kapan seorang dimudahkan untuk meminta hajatnya kepada Allah, maka sangat dekat pengabulan permintaannya. Jadi siapa saja yang tidak bosan-bosannya berdoa, dia minta anak misalnya, tapi belum dikasih oleh Allah, belum dikasih karena Allah uji kesabarannya, tapi ketahuilah waktu itu sangat dekat untuk pengabulan doa dan permintaan tersebut. Meskipun mungkin Allah tidak kabulkan pada saat itu dan Allah ganti yang lebih baik, maka itu untuk kebaikan hamba sendiri. Maka Nabi mengatakan 3 keadaan ketika orang berdoa kepada Allah. Yang pertama, langsung dikabulkan di dunia. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, ditunda sampai di akhirat. Dan ini lebih utama lagi, sebagai tabungan investasi bagi seorang hamba. Makanya Umar tadi mengatakan, aku tidak peduli apakah doaku dikabulkan atau tidak, yang penting saya berdoa dulu. Karena berdoa itu termasuk ibadah dan termasuk tabungan akhirat saya. Maka Umar mengatakan, aku tidak peduli, yang penting aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan atau tidak, Allah lebih tahu tentang kebaikan diri saya. Itu keadaan yang kedua, dan diberikan di akhirat. Atau keadaan yang ketiga, diganti dengan keadaan yang lebih baik, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya perkataan yang mengatakan doa itu bisa merubah takdir, itu benar. Misalnya ada seorang yang berdoa misalnya, ya Allah berikanlah saya misalnya kendaraan atau anak keturunan, tapi Allah belum kasih, dan kemudian pada saat itu, hari itu dia ditakdirkan kecelakaan, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh pada hari itu. Bukan dia minta agar dihindarkan dari kecelakaan, tapi dia meminta sesuatu yang lain. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat dia sudah berdoa, maka Allah belum kabulkan doanya yang permintaan yang satu ini, tapi Allah ganti dengan diselamatkannya dia dari kecelakaan. Seperti itu. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa. Tidak ada ruginya. Dikabulkan atau tidak, cepat atau lambat, kita kembalikan kepada Allah. Yang penting angkat tangan saja dulu. Angkat tangan saya dulu. Kita kembali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, dan coba kita perhatikan di sini. Saking Allah muliakan kita sebagai hamba-hambanya, Allah memanggil dan menyebut kita, Allah menyandarkan penyebutan hamba kepada dirinya. Hambaku. Coba kalau misalnya ada orang, dia datang di kantor bupati misalnya. Di situ ada semua pejabat-pejabat, asisten-asistennya bupati. Lalu bupati mengatakan, sapiseku ya sepupuku ini misalnya, menyandarkan dirinya kepadanya, bahwasanya dia punya hubungan keluarga dengannya, dia punya ada kebanggaan tersendiri kepada orang tersebut. Maka pada ayat doa Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ketika hamba itu hambaku. Bukan sekedar Allah mengatakan ketika seorang hamba, tapi Allah mengatakan hambaku. Artinya Allah mengakui dan memuliakan kita orang-orang beriman yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Dan ini kata para ulama kita, peluang yang sangat besar dikabulkannya permintaannya tersebut, karena Allah telah mengakuinya sebagai orang-orang yang terdekat dengannya, hambanya. Coba kalau ada orang sepupunya bupati misalnya, atau sepupunya Pak Camat, ya pasti kalau dia datang ke Pak Camat, ya apa belum minta, ya apa kebutuhan tak, pasti seperti itu kan. Bagaimana lagi ketika pengakuan hamba itu kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Subhanallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan, kata Allah Subhanahu wa taala, kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Di sini diantara ada berdoa. Di sini diantara ada berdoa bahwasanya
sebelum kita berdoa, yakin bahwasanya pengabulan doa itu sangatlah dekat. Allah pasti mengabulkan doa kita cepat atau lambat. Itu dulu, sebelum kita mengangkat tangan. Pasti kalau kita ragu, dikabulkan mau gaji ini atau tidak, berdoa saja deh. Nah itu bisa jadi Allah tidak kabulkan karena apa? Kita ragu. Makanya Nabi mengatakan, ya ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Memintalah kepada Allah dan engkau yakin bahwasanya permintaan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Dan ada orang pernah bertanya kepada saya bahwasanya, Ustaz, bagaimana itu kalau banyak sekali permintaan atas sama Allah? Ya, apakah Allah bingung untuk kabulkan mana dulu dikabulkan ini kalau banyak sekali? Tidak. Justru Allah suka semakin banyak permintaan seorang hamba, semakin Allah suka. Beda dengan manusia. Karena manusia bagaimanapun dermawannya, bagaimanapun sukanya memberi, tapi kalau kita datangi dia 3 kali saja sepekan, pasti dia bosan juga. Tapi Allah tidak. Allah tidak. Ulama kita mengatakan bahkan Allah justru marah kepada hamba-hamba yang tidak mau meminta kepadanya. Maka ini diantara adab berdoa, kita yakin bahwasanya meskipun banyak permintaan, pasti Allah mendengarkan dan pasti Allah kabulkan sesuai dengan kebaikan dan kebutuhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini diantara adab berdoa, yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Istisyar, merasa bahwasanya Allah sangat dekat dengan pengabulan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kata-kata ini qarib, aku dekat. Di sini diambil dalil oleh para ulama kita bahwasanya dianjurkannya dan disyariatkannya berdoa dalam keadaan suara merendah. Jadi asalnya doa itu adalah suara merendah. Semakin merendah suara kita di hadapan Allah, semakin kecil suara kita, semakin Allah suka. Karena Allah mengatakan inni qarib. Jadi keliru orang yang berdoa itu dengan mengeraskan suaranya. Ketika para sahabat suatu ketika berkumpul bersama Nabi SAW, kemudian mengeraskan suara dalam berdoa, lalu Nabi menegur mereka, sesungguhnya yang kalian seru tidak tuli dan tidak bisu, mendengarkan dari atas langit ke-7. Makanya diantara adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, dan ini kita jadikan penutup pada pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saya akan memberikan tips Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana keadaannya sebenarnya membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mungkin lagi mendapatkan permintaan itu. Ketika Nabi Zakaria sudah berumur 80 tahunan atau dalam keadaan tua renta, dia berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa doa Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah, bahkan dimuliakan dengan doa tersebut? Karena Nabi Zakaria memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Perhatikan surah Maryam ayat 2 dan seterusnya. Ya, silakan dibuka surah Maryam ayat 2 dan seterusnya. Allah mengatakan, menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria yang dimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat memperhatikan adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya." Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuannya nidaan khafiyya, dalam keadaan suara yang sangat merendah kepada Allah. Adab yang pertama yang dia lakukan Nabi Zakaria sehingga doanya dan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washtala ar-ra'su syaiba. Ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ini diantara adab berdoa, yaitu apa? Bagaimana seorang hamba menampakkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Aku tidak mungkin bisa beribadah ya Allah di dalam bulan suci Ramadan kecuali atas taufik dan kemudahan dari-Mu. Ya Rabb, sesungguhnya jiwa ini dipenuhi dengan maksiat. Dosa-dosa ini tidak bisa membuat kami membalas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan kelemahan ini ya Allah, kami menghadap kepadamu.
Dia mengakui kelemahan iman dan jiwa ini. Maka ya Allah, tolonglah kami. Kan kalau seperti ini kata-katanya, manusia saja pasti akan terpengaruh, pasti akan mendengarkan kata-kata tersebut. Bagaimana lagi dengan Rabbul Izzati Ajma'in, Rabbul Izzati wal Jalalah, bagaimana lagi dengan seorang Tuhan ya, atau zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kebesaran, yang sangat mencintai, ketika seorang hamba itu menampakkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahannya. Ini kata Nabi Zakaria, wahanal azmu, Tuhan ya Rabb, tulangku telah melemah dan aku sudah dipenuhi uban. Artinya apa? Aku sudah mendekati kematian ya Rabb. Jika sekiranya aku tidak memiliki seorang anak yang mewarisi, maka siapakah yang akan mewarisi keturunanku ya Allah? Itu adab yang kedua. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan adab berdoa yang ketiga, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria mengatakan, dan sungguh aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Allahu Akbar. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Artinya setiap aku meminta kepadamu ya Allah, Engkau selalu mengabulkan. Meskipun lambat, meskipun ya permintaan itu tidak segera Engkau kabulkan, tapi aku tidak pernah kecewa kepadamu. Bahkan sebagian ulama tafsir menafsirkan perkataan Nabi Zakaria ini yang mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwasanya Nabi Zakaria mengatakan, ya Rabb, aku tetap berdoa kepadamu meskipun Engkau tidak mengabulkannya. Sampai-sampai ada ulama tafsir yang menafsirkan seperti itu. Subhanallah. Ini adab yang ketiga. Merasa optimis dan yakin, kembali tadi kepada keyakinan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang keempat, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Rabb, dan sungguh aku khawatir, menampakkan kekhawatiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam perang pertama, perang Badar, Nabi sampai mengatakan, ya Allah, jika sekiranya pasukan kaum muslimin dikalahkan pada saat pertempuran ini, Engkau tidak akan disembah di permukaan bumi ini. Artinya apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran akan terjadinya sesuatu. Kita mengeluh, curhat kepada Allah. Maka sebaik-baik tempat curhat bukan di Facebook, tapi di dalam doa-doa kita. Dalam doa-doa kita, ya. Waj'alhu rabbi radhiya. Dan perhatikan, ini paling terakhir sekali, bagaimana bentuk pengabulan doa Allah kepada Nabi Zakaria. Allah tidak sekedar memberikan anak. Allah tidak sekedar memberikan anak. Di umur 80 tahun atau di umur tua itu, Allah tidak sekedar memberikan anak kepada Nabi Zakaria, tapi apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak, dan kami sendiri yang menamakannya Yahya, yang tidak pernah ada nabi dan anak yang diberikan nama sebelum itu. Jadi Allah sendiri memberikan nama kepada anaknya Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Bukan sekedar diberikan anak, diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya biasanya kita kan, ya Ustaz, tabe kasih dulu nama anakku ini karena bagus kalau kita kasih nama misalnya. Bagaimana lagi dengan Allah jika yang memberikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung dalam Al-Qur'an disebutkan, ya kamilah yang memberikan nama kepadanya, yaitu Yahya, yang tidak pernah ada orang diberikan nama selain sebelumnya dengan nama Yahya tersebut. Inilah adab yang subhanallah, adab-adab berdoa yang perlu kita perhatikan dalam berdoa. Dalam dekatnya bulan suci Ramadan ini, mari kemudian kita semakin memotivasi diri kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan kemudian pada saat berpuasa, karena dalam keadaan yang paling dikabulkan doa kita di situ dalam keadaan berpuasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Ini lupa kita sebutkan falyastajibuli, artinya hendaklah kalian memenuhi perintahku dengan menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaknya kalian beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan kebenaran. Ini jemaah sekalian satu ayat
Masih ada satu ayat tersisa tentang ayat puasa ini, insyaallah kita habiskan biiznillah. Semoga Allah mudahkan di pertemuan pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang dan memberikan kita taufik untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an yang sangat mulia ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.